Perkenalkan, saya Maria Saraswati Soekardi, NIM 20120139, mahasiswa Teknik Informatika Strata 1. Pada video kali ini saya akan menunjukkan pengerjaan soal UTS Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas. Pada soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan lokasi yang terbaik. Dia ingin menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan bantuan Decision Support System dengan menggunakan Excel dan juga Python. Dengan kriterianya yaitu kriteria pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan bobot yang sudah disertakan, dan juga di sini ada alternatif dan datanya. Baik, kita langsung saja ke bagian Excel. Yang pertama, di sini alternatifnya yaitu lokasi A, B, dan C. Dengan kriteria-kriteria yang pertama yaitu jumlah penduduk di sekitar lokasi, kriteria kedua yaitu jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada, kriteria ketiga yaitu tingkat persaingan dengan minimarket lain, dan kriteria keempat adalah kemudahan akses lokasi. Kemudian kita masukkan datanya. Kemudian untuk pembaginya sendiri, jika kriterianya itu bernilai benefit, maka kita menggunakan max. Namun dia kriterianya bernilai cost atau biaya, maka digunakan nilai min. Di sini K1 merupakan jumlah penduduk di sekitar lokasi. Nah, karena suatu jumlah penduduk di sekitar lokasi dapat meningkatkan pembelian di minimarket tersebut sehingga itu merupakan benefit. Untuk kriteria yang kedua yaitu jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada. Di sini jika semakin jauh jaraknya, maka semakin tinggi juga biaya pengoperasiannya. Maka K2 di sini saya gunakan cost. Dan yang ketiga yaitu tingkat persaingan dengan minimarket lain. Semakin tinggi persaingannya, maka semakin tidak baik pula untuk minimarket yang akan kita bangun. Sehingga di sini saya ketiganya saya belokkan ke dalam cost. Sementara yang keempat itu adalah kemudahan akses lokasi. Di mana jika semakin mudah kita akses, maka semakin pula banyak untuk minimarket. Sehingga keempat di sini merupakan benefit. Sehingga di sini pembaginya yaitu K1 itu kita gunakan nilai maksimumnya yaitu 3.000. Lalu K2 di sini kita gunakan minimumnya yaitu 5. K3 di sini gunakan minimum yaitu 3. Lalu K4 di sini kita gunakan maksimum yaitu 8. Setelah itu kita normalisasi. Nilai normalisasi ini didapat dari nilai di data realnya kita bagi dengan pembaginya. Untuk yang pertama, C10 dibagi dengan C13 hasilnya, lalu C11 dibagi dengan C13, lalu berikutnya C12 dibagi dengan C13. Namun, berikutnya untuk kriteria kedua, karena dia menggunakan cost, maka kita balik dari yang tadi yaitu pembaginya kita bagi dengan datanya. Yaitu 5 dibagi dengan 5, 5 dibagi dengan 10, dan juga yang terakhir yaitu 5 dibagi dengan 7. Maka hasilnya seperti ini. Begitu pula dengan kriteria ketiga karena dia adalah cost. Maka pembaginya dibagi dengan data yang ada. Sementara untuk kriteria keempat di sini merupakan benefit sehingga data yang ada di sini dibagi dengan pembaginya. Maka ini adalah tabel yang kita dapat. Kemudian bobotnya di sini sudah diketahui di soal. Langsung kita masukkan saja di sini. Kemudian untuk mendapatkan value-nya, itu kita
itu kita dapatkan dari rumus hasil normalisasi tiap alternatif dikali dengan tiap bobotnya. Kemudian seperti ini, untuk nilai V1, kriteria pertama, alternatif pertama yaitu bernilai 1, kita kalikan dengan bobotnya. Kemudian kita tambahkan dengan nilai dari alternatif pertama kriteria kedua dikali dengan bobot dari kriteria 2 tersendiri. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan nilai alternatif A kriteria ketiga yaitu 0,5 dikali dengan 0,3 ditambah dengan yang terakhir yaitu nilai alternatif A dikali dengan nilai bobotnya yaitu 0,2 sehingga kita dapatkan 0,85. Kemudian kita gunakan rumus tadi ke nilai kedua dan ketiga sehingga kita mengambil nilai terbesar yaitu bobot yang pertama itu 0,85. Sehingga lokasi yang kita pilih adalah lokasi A dengan kriterianya dengan kriteria pertama yaitu 3000, kriteria keduanya dengan kriteria pertama yaitu penduduknya 3000, kriteria keduanya yaitu jarak sebesar 5 km, kemudian kriteria ketiga yaitu persaingannya berada pada posisi 6, yang terakhir yaitu kriteria keempat dengan kemudian akses lokasinya itu bernilai 8. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengerjaannya di Python. Oke, di sini kita inputkan dulu alternatifnya A, B, dan C. Kemudian kriterianya, penduduk, jarak, persaingan, dan akses. Kemudian cost dan benefitnya, bernilai benefit, cost, dan benefit. Kemudian ada kepentingannya. Kita lalu berikutnya kita masukkan matriks alternatif kriterianya. Kemudian kita print alternatif, print kriteria, print cost benefit, print kepentingan, print alternatif kriteria. Lalu di sini kita buatkan rumusnya untuk pembagi. Jika I-nya alternatif, jika alternatifnya itu bernilai cost, maka digunakan nilai min. Sementara jika else atau benefit, maka dia akan menggunakan nilai maksimum. Kemudian setelah itu kita print pembaginya, kemudian kita normalisasi. Normalisasinya ini jika dia cost, maka pembagi dibagi dengan alternatif kriteria. Namun jika dia benefit atau else, maka alternatif kriteria dibagi dengan pembagi. Kemudian hasilnya itu adalah jumlah dari normalisasi dikali kepentingannya. Kemudian kita print alternatif, print hasil. Kemudian di sini hasil ranking, jadi dia akan meranking dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Langsung saja kita run. Ini adalah alternatifnya A, B, dan C. Kriterianya yaitu penduduk, jarak, persaingan, dan akses. Lalu cost benefitnya benefit, cost, dan benefit. Kepentingannya 0,4, 0,1, 0,3, 0,2. Kemudian di sini ada matriks alternatif kriterianya. Ini nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian di sini ada hasil normalisasinya.
Kemudian ini adalah hasilnya. Dan ini adalah hasil perankingannya. Dan yang paling besar adalah tetap yang A, yaitu dengan nilai 0,85. Jadi baik kita menggunakan Excel maupun Python, nilainya tetap sama, yaitu 0,85. Baik, selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Di sini soal nomor 2 yaitu kita diminta untuk penentuan jurusan di perguruan tinggi menggunakan metode weighted product. Langsung saja kita ke perhitungannya terlebih dahulu. Di Excel, di sini kita ada data realnya. Kemudian kita beri nilai kriteria benefit maupun cost. Di sini K1 itu rasio lulus tepat waktu, kita berikan benefit karena semakin besar rasio lulus tepat waktu mahasiswa semakin bagus. Jadi kriteria pertama bernilai benefit, kemudian kriteria kedua yaitu angka kelulusan. Jika kelulusan semakin tinggi maka akan semakin baik, sehingga itu kita berikan benefit untuk kriteria kedua. Lalu berikutnya untuk kriteria ketiga, jika jumlah penelitian yang diterbitkan per tahun oleh suatu perguruan tinggi maka semakin bagus. Jadi di sini kita gunakan benefit. Lalu untuk kriteria keempat yaitu kepuasan mahasiswa. Jika semakin tinggi kepuasan mahasiswa terhadap perguruan tinggi, maka itu merupakan sebuah keuntungan ataupun benefit. Kemudian di sini ada bobotnya 0,35, 0,25, 0,25 dan juga 0,15. Kemudian di sini kita menghitung vektor S. Vektor S itu didapat dari nilai alternatif pertama, kriteria pertama dikali dipangkat dengan bobotnya. Jadi nilai tiap kriteria pada suatu alternatif dipangkatkan dengan bobotnya. Namun jika dia bernilai cost, maka pangkatnya bernilai negatif. Tetapi di sini karena semuanya benefit, jadi pangkatnya positif. Yaitu 8 dipangkat dengan 0,35 dikali dengan 90 pangkat 0,25 lalu dikali 30 pangkat 0,25 lalu dikali 8 pangkat 0,15 dan dapatkan hasil 20,38853. Kemudian untuk S2-nya juga sama. Kita memangkatkan nilai dari kriteria pada alternatif B, 7 dipangkatkan dengan 0,35 dikali dengan 85 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dikali 9 pangkat 0,15 dan mendapatkan hasil 18,6535. Dan untuk ketiga juga sama. Pada alternatif C, kriterianya kita pangkatkan dengan bobot 9 pangkat 0,35 dikali 88 pangkat 0,25 dikali 15 pangkat 0,25 dikali dengan 7 dipangkatkan dengan 0,15. Maka hasilnya 17,41378. Maka kita totalnya yaitu 56,45582. Setelah menghitung vektor S-nya,
kita menghitung pula vektor V-nya. Vektor V-nya itu adalah nilai dari vektor S dibagi dengan total. Jadi untuk nilai vektor V1 yaitu S1 dibagi dengan total. Jadi 20,38853 dibagi dengan 56,45582 yaitu hasilnya 0,361141. Nah, untuk V2-nya juga sama, 18,6535 dibagi dengan 56,45582. Maka hasilnya 0,330409. Lalu untuk V3-nya juga sama, 17,41378 dibagi dengan 56,45582. Maka hasilnya 0,30845. Untuk perhitungan menggunakan Excel, ini kita mendapatkan kesimpulan yaitu jurusan A mendapatkan nilai vektor terbesar, sehingga jurusan yang paling optimal yaitu jurusan A dengan nilai K1-nya 8, K2 90, K3-nya 30, K4-nya 8. Baik, setelah itu kita langsung saja ke Python-nya. Oke, di sini ada alternatifnya A, B, C. Kriterianya yaitu rasio lulus tepat waktu, angka kelulusan, jumlah penelitian, kepuasan mahasiswa. Cost benefitnya itu benefit. Kepentingannya 0,35, 0,25, 0,25, 0,15. Dengan alternatif kriterianya, dengan matriks alternatif kriterianya sebagai berikut. Nah, kemudian kita print alternatifnya, print kriterianya juga, print cost benefit, print kepentingan, print alternatif kriteria. Dapat dilihat di sini. Kemudian jumlah kepentingannya, jumlah kepentingan sama dengan jumlah kepentingan ditambah dengan kepentingan, yaitu bernilai 1. Kemudian kita hitung bobot kepentingannya. Bobot kepentingan itu didapatkan dari kepentingan dibagi dengan jumlah kepentingan. Maka bobot kepentingan ini bobot kepentingan ini sama juga seperti yang kita telah ketahui, bernilai sama. Kemudian ini untuk pangkatnya, jika dia cost, maka pangkatnya dikalikan dengan min 1. Jika else atau benefit, maka bobot kepentingan dikali dengan positif 1. Sehingga semuanya di sini, semua pangkatnya bernilai positif karena kita gunakan benefit. Kemudian kita buat nilai S dan juga dan nilai S dan total S-nya. Untuk nilai S-nya sendiri, nilai S dikali dengan alternatif kriteria dipangkatkan J dengan nilai total S-nya sama dengan total S tambah dengan nilai S. Kemudian kita print nilai S-nya 20,38, 18,65 dan juga 17,41. Dengan totalnya itu yaitu 56,45. Kemudian kita cari hasilnya lagi dengan rumus nilai S per total S dengan mendapatkan 0,36, 0,33 dan juga dengan 0,308. Sehingga dengan perhitungan Python, alternatif A
mendapatkan poin tertinggi. Kita bandingkan dengan yang di Excel. Ini juga sama, menggunakan alternatif pertama dengan poin sebesar 0,36. Selanjutnya nomor ketiga, optimalisasi pemilihan teknologi informasi TI untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP. Perusahaan ABC yang beroperasi dalam sektor keuangan sedang mengeksplorasi pengimplementasian sistem pendukung keputusan baru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan manajerial. Oke, di sini langsung saja ada alternatifnya, alternatif A1, A2, dan A3. Teknologi 1, teknologi 2, teknologi 3. Dengan datanya sebagai berikut. Untuk alternatif pertama, kriteria pertama itu 4.500. Kriteria keduanya 8. Kriteria ketiga 7, kriteria keempat 8, kriteria kelima 7. Kemudian alternatif kedua, kriteria pertama 2000, kriteria kedua 7, kriteria ketiga 6, kriteria keempat 8, kriteria kelimanya 7. Lalu untuk alternatif ketiga, kriteria pertamanya 3000, kriteria keduanya 8, kriteria ketiganya 8, kriteria keempatnya 7, kriteria kelimanya 6. Dengan cost benefitnya itu kriteria pertama bernilai cost, kriteria kedua sampai kelima bernilai benefit. Kemudian di sini adalah matriks perbandingan kriteria. Di sini kita membandingkan kriteria dengan kriteria yang lain. Jadi di sini kriteria pertama dibandingkan dengan kriteria pertama bernilai 1, C2-nya 3, lalu C4-nya 7, C5-nya yaitu 4. Di sini karena AHP merupakan analitik hierarki proses, jadi di sini hierarki, di sini saya mengisi dengan 1. Kemudian di sini karena kita sudah isi tadi, maka di sini 1 per dengan nilai C2 di sini. Itu berlaku untuk semua yang sudah kita isi seperti pada bagian ini kita sudah isi, di mana nilai C2 dibagi dengan C3 itu bernilai 3. Dan C3 dibagi dengan C2 itu bernilai 0,33. Kemudian tiap kriterianya kita jumlahkan dengan jumlah 1,9, 4,6, 9,5, 21,5, dan juga 17. Kemudian kita normalisasi. Di sini kita normalisasi nilai kriterianya dibagi dengan jumlahnya. Berarti 1 dibagi dengan 1,9, lalu ini 0,33 dibagi dengan 1,9, lalu 0,2 dibagi dengan 1,9,
sampai seterusnya sampai dengan yang terakhir. Yang terakhir yaitu 1 dibagi dengan 17 pada kriteria kelima. Lalu berikut untuk jumlahnya kita tinggal menjumlahkan semuanya dengan menggunakan rumus sum, yaitu jumlah yang pertama adalah 2,25, jumlah kedua 1,44, jumlah yang ketiga 0,73, jumlah keempat 0,28, jumlah kelima 0,27. Kemudian prioritasnya itu adalah hasil normalisasi tiap baris hingga jumlah itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya kriteria yang kita punya. Di sini saya mempunyai 5 kriteria, jadi di sini saya masukkan 5 dibagi dengan 5. Jadi 0,5 tambah 0,6 tambah 0,5 tambah 0,3 tambah 0,2 tambah 2,2 dibagi dengan 5, maka hasilnya 0,9. Berikutnya juga sama untuk baris kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Kemudian kita cari agent value-nya. Agent value itu kita dapatkan dari nilai tiap kriteria dikali dengan nilai dari prioritasnya masing-masing. Kita lihat di sini untuk agent value C1, 1 dikali dengan prioritas, 1 dikali dengan 0,9 ditambah dengan 3 dikali 0,5 ditambah dengan 5 dikali 0,2 ditambah 7 dikali 0,1 ditambah 4 kali 0,1. Dapatnya 5,3. Begitu pula untuk C2 yaitu nilainya 1,6, C3-nya 0,2, C4-nya 0,03, C5-nya 0,02. Setelah mendapatkan agent value-nya, kita mencari nilai CI-nya dengan dari agent value ini, agent value yang terbesar dibagi dengan agent value terbesar dikurang dengan jumlah kriteria yaitu 5 dibagi dengan jumlah kriteria 5 dikurang dengan 1. Sehingga 5,3 dikurang 5 bagi 5 kurang 1. Dapatnya 0,08. Kemudian di sini ada nilai randomnya. Karena kriteria kita ada 5, maka nilai randomnya 1,12. Lalu berikutnya untuk mendapatkan nilai CR-nya, di sini didapat dari nilai CI dibagi dengan RI atau 0,8 dibagi dengan 1,12, mendapatkan nilai 0,07. Jika nilainya lebih kecil atau sama dengan 0,1, maka itu adalah konsisten. Maka nilai kita di sini atau hierarki yang kita dapat di sini konsisten. Kemudian lanjut ke pengerjaan secara Python-nya. Di sini kita masukkan matriks perbandingan kriteria, matriks alternatifnya. Setelah itu kita menghitung jumlah kolom. Lalu berikutnya menormalisasi matriks perbandingan. Lalu berikutnya menghitung agent value dan agent vector. Berikutnya ini pilih agent value yang paling dominan. Lalu berikutnya ini hitung konsistensi indeks. Lalu yang berikutnya tabel referensi indeks konsistensi. Lalu yang berikutnya hitung konsistensi rasio. Lalu yang berikutnya cek konsistensi.
Lalu berikut cek matriks normalisasi. Lalu yang terakhir cetak hasil konsistensi. Saya langsung run. Oke, di sini kita dapatkan matriks normalisasinya. Agent value-nya di sini juga sudah ada. Nilai CI-nya 0,9, lalu rasionya 0,89, sehingga itu adalah konsisten. Baik, sekian pembahasan pengerjaan UTS Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas. Dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.